Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kapal to Story. Bersama gue, Nanang Setiawan, biasa dipanggil gue Icun, dari Utama 2 Jakarta, 603. Gue sekarang berada di kawasan wisata hutan bambu yang ada di pusat kota Bekasi. Kopdarnya bulanan kapal 19. Nanti gue akan berbincang-bincang bersama narasumber, yaitu Bang Marong, alumni tahun 99 dari kapal 603-19. Terima kasih. Salam satu udara. Kembali lagi bersama gue, Icun. Sekarang gue mau bertanya tentang suka duka. Mungkin ada pengalaman yang pernah dijalanin oleh kakak kelas kita yang alumni di tahun 99, sekarang sudah hadir di samping gue, yaitu Bang Marong. Bang Marong, apa kabar Bang Marong? Baik, Bang Icun. Salam satu udara. Sama-sama kapal Bekasi. Iya, Bang Marong. Gini Bang Marong, sedikit saya mau bertanya nih tentang yaitu dari awal kelas 1 dan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi gini, ketika Bang Marong kelas 3 SMP ya, itu awal ceritanya gimana nih sampai bisa masuk di sekolah menengah kejuruan. Ya, kalau buat saya sendiri ya, memang itu udah mendarah daging ya kalau sebagai anak laki ya. Sebenarnya sih pengennya masuk sekolah negeri. Di awalnya itu ya, kepikirannya ya? Awalnya. Karena berhubung ada kelas sama wali kelas, di kelas 3 itu gara-gara gue ngejalanin sweater, kaos, dia nggak kebagian, anjlok. Akhirnya gue sempat sparring sama wali kelas, hancur gue. Gue bingung. Situ nem gue hancur, gue mau masuk mana, masih buram. Ternyata gue dapat brosur penerbangan, ada kakak kelas juga di atas gue, dia bawa brosur. Pas gue lihat penerbangan, sekolah penerbangan ini apa ya? Kayaknya keren juga. Ya gini kan, itu kan ketika kelas 3 tuh udah lulusan tuh, udah lulus. Nah, yang bawa brosur ini dari apa itu teman nongkrong di rumah, apa dari kakak kelas yang lain? Ya. Dari alumni SMP itu sendiri maksudnya. Ya, tapi kita nantikan setelah iklan-iklan berikut ini. Bang, dilanjut Bang dari cerita yang tadi Bang. Oke, kalau awal gue masuk penerbangan itu, awalnya gue dapat brosur dan gue belum tahu penerbangan itu. Sebelumnya ya Budi Utama lah yang udah gue tahu, sekolahnya gue tahu, gue juga dari keluarga gue juga banyak juga yang di sana, gue tahu. Sampai sempat diwanti-wanti, lu nanti masuk sini, sekolahan sini Budi Utomo. Tapi ternyata
Pas saat gue dapat brosur penerbangan, Iya. penerbangan ini sekolah apa? Ah, Apakah gue akan menjadi pilot iya. atau gue akan menjadi apanya di bagian penerbangan itu, teknisinya atau bagian-bagian yang lain. Akhirnya gue penasaran, gue datang dengan alamat di Halim. Gue datang ke sana, ternyata penerbangan ini lumayan bagus, banyak jurusan-jurusan juga. Pas di angkatan gue itu peminatnya banyak dan dari Bekasi pun lumayan banyak. Jadi awal ceritanya emang udah kemauan dari diri sendiri ya, Bang? Iya, Kemauan dari- penasaran awalnya, penasaran. walaupun keluarga mewanti-wanti sekolah yang satu lagi. Iya, yang lain. Dan ternyata penerbangan itu tandemnya Budut. Yaitu Iya. Budi Utomo ternyata. Iya, di tahun-tahun itu sempat ramai juga dan tuh, itu Bang. memang udah mendarah daging ya. Iya. Gue sendiri nggak tahu awal-awalnya kenapa ya kan bisa penerbangan itu jadi tandem atau rivalnya Budi Utomo. Iya, iya. Oh, Tapi jadi ternyata memang seru. iya. Jadi emang Bang Marong ini udah tahu sebelum dia masuk, ternyata udah tahu. Jadi setelah masuk itu kan berarti ada penataran ya, Bang ya? Di Iya. mana penataran itu gimana tuh, Bang? Ceritain masalah dari Ya penataran itu ya di hari pertama sampai dengan hari terakhir. dari penataran P4 kita masih pakai celana biru. Itu seru juga. Kita kan nggak mengenal satu sama lain. Iya, iya. Kita dibawa ya kan ke Cawang, Iya. suruh nungguin, tahu-tahu ada mobil miring, Iya. palang. Nah, mobil gini, miring, Bang. palang. Saya mau nanya juga nih, ini seru juga nih ya membahas penataran. Abang kan masuk nih ya, masuk sekolahan itu. Itu udah mengenal basis apa masih jalan sendiri? Gimana tuh Belum. ceritanya, Bang? Belum. Gua kan gue bilang, Iya. awalnya gua penasaran. Ah, Sekolahan ini penerbangan apa? Nggak taunya tandemnya Budi Utomo. iya. Dan gue juga gak tahu dibawa ke Cawang pun untuk apa. Ternyata ya seperti itu penataran di luar dari schedule sekolah ternyata ada ekstrakurikuler lain. Iya. Ya kan? Itu penataran. Di jalur itu Singkat cerita ya, Bang ya. Penataran itu kan seminggu ya. kurang lebih seminggu benar, P4. seminggu P4 itu. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-7 itu ini yang mana nih, Bang, yang seru? Ini Setiap awal- hari Itu jadi Setiap hari seru. dari awal penataran itu udah seru, udah digembleng, udah digembleng ya kan, sama kakak digembleng kelas. mental di situ. Awal kita gak tahu, akhirnya jadi tahu. Oh berarti kalau pas di Cawang ini kalau ada yang lewat miring, kita nungguin instruksi. Kalau emang sekutu ya kita kagak nggak bantai. Tapi kalau memang ini perlu ini nih, udah kakak kelas udah ngasih arahan, palang berarti kejadian. Iya. Jadi ini masuk ya kelas 1, Bang ya. Itu kelas Masuk satu. kelas 1. Kelas 1 itu. Jadi gini, Bang, cerita suka dukanya selama dari kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 itu dari suka duka. Ada cerita dong, Abang punya cerita dong. Cerita-cerita yang emangnya itu sedikit tegang dan sedikit slowly, bahasanya romantis lah. Kita kan jiwa muda ya kan, nggak mungkin dong kita kencang terus ada romantis itu bisa diceritain gak tuh, Bang? Kita mau tahu di yang romantis dulu deh, Bang. Selama ikut basis itu perjalanan dari rumah sampai titiknya kita kumpul itu Abang gimana tuh, Bang? Enjoy aja sih. Kita kalau berangkat itu selalu bersama ya, saling tunggu menunggu. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau di Bekasi sendiri kita nggak terlalu panas, satu sama lain enjoy aja. Tapi ya lambat laun ya akhirnya ada. Nah, mungkin dia ingin menyoba gitu, itu suatu hal yang biasa ya. Dan itu karena kita udah rival, itu bukan hal yang aneh ya. Putih abu-abu di situ, Iya. kalau udah di jalanan pasti akan terjadi. Jadi pusat sentral ini kan antara, saya dengar nih ya, ada barat dan timur ya. Iya. Antara tol barat dan Abang masuknya tol barat ya, bagian barat ya. Enggak, saya masuknya timur. Oh, masuk timur ya. Tapi
Kadang-kadang jalan ke barat ngejalanin juga, pulang pasti selalu barat. Berarti Pulang ke barat. sentral anak Bekasi itu di mana Bang kalau misalnya? Sentral Bekasi kalau di timur sendiri di dekat pintu tol timur. Kalau barat yang terkenal Setiakawan, Pangkalan Pasir. Ternyata iya, gini ya, ternyata ada dua Bekasi ini ada dua pintu tol yang emangnya luar biasa jalurnya Bang ya, yaitu tol barat dan tol timur. Itu anak barat itu biasanya nongkrongnya di Pangkalan Pasir, Setiakawan. Pangkalan Pasir. Tapi abang langsung aja ke tol timur ya? Saya tol timur karena memang di barat itu memang bisa terbilang strong juga. Iya. Karena dia harus melewati 2 titik yang harus kita sparingin, yaitu perahu panjang dan trap. Itu titik utama. Cerita yang emangnya dibilang rawan itu ada nggak cerita yang emang bisa diceritain nggak Bang? Yang sedikit olahraga lah itu biasanya di mana tuh? Kalau olahraga ya kita setiap ngelewatin jalur itu pasti kita olahraga. Ya sama, mereka pun akan dapat kejutan dari kita olahraga. Olahraga hal seperti itu udah bukan hal yang aneh ya buat kita. Kita bicara tentang bicara olahraga di sini ya karena kita masih remaja, masih seneng ya kan, mas powernya masih ada. Ya kan, bicara olahraga itu. Tapi tidak pada di titik-titik itu aja. Iya. Kadang kita ketemu di jalan tol pun kita kadang olahraga juga di situ. Ya, jadinya bukan hal yang aneh. Iya. Dari pagi sampai malam mau pulang pun kita pasti mengadakan olahraga. Tapi ya kalau bicara kalah menang pasti semua merasakan. Ada kalahnya, ada menangnya. Tidak menutup kemungkinan ya kan. Kembali lagi mental dan fisik. Yang kedua kekuatan, banyak atau sedikitnya gitu. Iya. Dari ya mungkin ini satu bargaining yang emangnya sudah dijalani oleh Bang Marong. Itu di kelas 1 dan kelas 2. Gimana Bang pengalaman terakhir Abang nih di kelas 3 lah atau kelas 2 atau kelas 3? Itu peran alumni gimana tuh Bang? Peran alumni terhadap adik kelas di zamannya Abang. Kalau Bahkan ketika emangnya Abang kelas 2 itu kan pastinya ada dong penekanan di adik kelasnya juga. Biar mentalitas itu terbangun. Ya. Kalau di saya sendiri ya, di penerbangan terutama, alumni itu bukan kita nggak hargai. Alumni itu memang dia kunjungan dan kita untuk menjamu. Tapi bukannya untuk dia memotivasi kita harus ngebantai, enggak. Alumni cuma nonton doang dia, melihat. Kita lebih dari itu. Yang berperan kita sebagai adik-adikannya bagaimana meneruskan ya kan kisah itu. Dan alumni itu buat kita ya sebagai adik-adikan, alumni itu ini ya suatu hal yang enjoy, datang nikmatin. Iya. Ternyata peran alumni itu sangat penting ya untuk kawan-kawan yang di kelas 1 dan kelas 2, kelas 3. Tapi setidaknya setelah kegiatan Abang apa nih setelah lulus waktu itu Bang? Oh, setelah lulus ya saya aktivitas seperti biasa, mencari pekerjaan. Oke Bang, kita tahan dulu Bang. Oke. Mau ada yang lewat.
dari kelas 1 dan kelas 2, kelas 3, kita kan punya pandangan masa depan untuk kedepannya Bang ya. Anak kita sebagai laki-laki yang nantinya sebagai kepala keluarga itu punya dong cita-cita setelah lulus. Coba tolong diceritain Bang. Kalau cita-cita ya, cita-cita gue menjadi orang benar. Jadi orang benar-benar yang berguna. Untuk di dunia kerja, ini yang mau gue sampein pesan ke adik-adik. Ya kan, dunia aktivitas kita setelah putih abu-abu ternyata kita bakal ketemu. Ada Bakal cashback ya ketemu, Bang ya? Ada bakal cashback. ketemu sama rival kita. Ada cashback. Enggak itu di dunia pendidikan, lo lulus dari SMK atau SMT, nanti kuliah itu pasti bakal ketemu sama rival kita dan kita akan duduk bareng. Begitupun dunia kerja. Dunia kerja pun udah beda masanya. Ketemu lagi dengan yang beda, ya kan? Udah pemikirannya udah beda jalur, makanya gue pesan sama adik-adik, ya udahlah, yang masa lalu, kisah-kisah kita yang terjadi, udah jangan diterusin. Itu kisah-kisah kelam kita. Toh pada akhirnya kita akan duduk bareng, duduk bersama dan bahkan bisa membangun bersama. Ternyata setelah lulus pun kita bertemunya dengan kawan-kawan yang pernah bertemu di jalan ya Bang ya. Iya. Seperti kata kayak gitu. Kawan-kawan olahraga kita dulu. Abang merit tahun berapa Bang? Merit Wah, itu kalau gimana nih? merit itu dia tuh kasihkan nongkrong, kasihkan di jalan, ya merit termasuk bilang telat lah. Merit gue itu 2009. 2009 itu merit ya. Sekarang udah punya anak berapa Bang? Alhamdulillah gue dikasih keturunan sepasang karena bandel gue normal ya, Iya. wajar. Pertama lelaki, yang kedua perempuan. Iya. Dan gue bersyukur di situ gue tanemin pada jati diri gue, stop kekerasan. Berarti Gue harus mendidik merit anak gua. dan punya buah hati, dua-duanya cowok. Cowok cewek. Cowok cewek. Oh, Pertama alhamdulillah. cowok, kedua cewek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi Abang Marong ini dia merit itu di tahun 2009 ya Bang? 2009. 2009 dia merit dan sekarang sudah mempunyai dua buah hati, yaitu udah komplit sih, terbilang udah komplit ya Bang ya. Tinggal cowok dan cewek ya Bang ya. Ada sepasang. Tapi kalau yang Maha Kuasa atau Allah punya kehendak, Hah? ya Allah punya kehendak nggak nutup kemungkinan. Itu akan ditambahkan, bahkan ya semoga aja ya kan rezekinya ada. Iya. Buat masa depan anak juga pun jadi enak. Luar biasa Bang. Ternyata di mana cerita-cerita kita waktu sekolah dan sampai dengan lulus pun tertanam sampai sekarang ya Bang ya. Ya itu menjadi ini Bang, kalau buat gue itu adalah cambuk buat gue. Bagaimana anak gue harus lebih baik dari diri gue. Bahkan jangan sampai meniru kejadian-kejadian yang pernah gue alami. Semoga dia menjadi orang berguna buat nusa dan bangsa, juga kedua orang tua. Tapi begini Bang, saya juga pengen bertanya juga nih ya. Menurut Abang, ketika kita memasuki lingkup yang bersama kawan-kawan alumni, itu ada perbedaan nggak Bang antara dulu dan sekarang nih gitu? Ya coba deh, saya pengen tahu. Ini suatu pesan yang kedua buat gue terhadap adik-adik ya. Jangan pernah canggung dan jangan pernah takut. Namanya kita lelaki kalau sudah duduk bareng, mau itu angkatan berapa, itu alumni tahun berapa, kita sama rata. Yang penting kita Jangan takut harus mentang-mentang adik-adik disuruh-suruh, enggak. Tetap kita punya etika, ya kan, kita punya tata krama. Ya kalau adik-adik ya dia harus sopan. Bukannya kita gila kehormatan, sopan. Yang tua pun nggak semau-maunya. Makanya pesan saya terhadap adik-adik, ayo mari kita jalin silaturahmi ini. Penerbangan atau kapal Bekasi ini tuh indah. Dari segala basis, dari tiga kita punya 3 penerbangan, 615, 616 sampai 603. Itu kita udah satu baling.
Kita udah satu baling, kita akan bersama jalan untuk membangun bagaimana misi-misi kedepannya supaya adik-adik itu bisa jalan seiringan dan jangan canggung, jangan menutup. Mari kita bangun bersama di sini untuk penerbangan, Benar Bang. untuk Ternyata basis kita. ini Bang Marong sebagai panutan gue juga ya, waktu dimana gue sekolah dulu, ya inilah Bang Marong. Sampai sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat. Terakhir kata saya mau pesan-pesan terakhir buat kawan-kawan dari alumni sampai dengan yang masih sekolah, yang masih duduk ini, pesan-pesannya Bang Marong dari visi misinya. Ya kalau pesan-pesan buat gue, buat adik-adik ya, semoga menjadi orang yang berguna buat keluarga, buat masa depan mereka, dan buat abang-abang atau kakak-kakak kelas sendiri, alumni-alumni baik angkatan gua atau di atas gua, semoga bisa membangun adik-adiknya, memotivasi bahwa putih abu-abu tetap putih abu-abu, tapi di mental di situ yang ditempa, bukan untuk saling membantai. Ya, akhir kata gini, dari kesimpulan yang kita banyak cerita di sini, yaitu di mana waktu sekolah banyak eksistensi yang terkadang turun naik, yaitu ada negatif dan positifnya. Bener ya Bang Marong ya? Betul. Nanti kita ambil yang positifnya aja. Kita selalu menjaga silaturahmi antara adik kelas dan kakak kelas, sampai pun kawan-kawan di sekitar lingkungan kita ya Bang. Betul. Pokoknya kita stop tawuran ya Bang, stop kekerasan. Intinya stop tawuran, anti kekerasan. Putih abu-abu, mau siapapun, SMK, SMT, atau SMA, mari bangun bangsa ini bersama. Jauhkan kekerasan. Toh pada dasarnya negeri ini ada di tangan kalian semua. Oke. Saya sudah baik cerita dengan Bang Marong. Sampai ketemu lagi di lain waktu, Kapal True Story. Salam satu udara.